Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saudara Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan keluarga kami. Pada saat ini kami hendak menggali nilai-nilai kekristenan bagi keluarga kami. Tolonglah kami agar keluarga kami tidak goyah dalam arus perubahan zaman. Engkau Tuhan tetap menjadi pedoman kehidupan keluarga. Amin. Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas review dan pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester yang sudah kita pelajari di bab 5, 6, 7, dan 8, yaitu bab 5, pernikahan dalam perspektif Kristiani. Bab 6, tanggung jawabku terhadap keluarga. Bab 7, keadilan dan perdamaian di dalam keluarga. Bab 8, keluargaku dalam gaya hidup modern. Baiklah peserta didik, coba kamu perhatikan soal berikut ini. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Jelaskan tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristiani. Tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristiani. Yang pertama, suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Sebagaimana tertera dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tujuan yang kedua, cinta kasih Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan. Ini dapat kita lihat dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 9-17 dan Efesus 5 ayat 22-33. Jadi, yang menjadi dasar kehidupan pernikahan dan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh, kemauan untuk saling memberi dan menerima. Yang ketiga, tujuan dari pernikahan Kristiani adalah untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik istri maupun suami, mempunyai tanggung jawab dan memberi sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan suami dan istri. Kemudian, tujuan yang terakhir yaitu dalam pernikahan dengan perspektif Kristiani, pernikahan dipandang sebagai suatu peraturan monogami, karena monogami merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Realita Dwi Tunggal suatu kebahagiaan duniawi yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita.
Baiklah, setelah itu, mari kita perhatikan soal yang kedua berikut ini. Salah satu dari 10 hukum Taurat dalam kitab Keluaran 20 ayat 1-17 adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran pasal 20 ayat 12. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan hormat melalui pemahaman ayat ini. Yang dimaksud dengan hormat adalah, yang pertama, hormat berarti sikap santun dan patuh kepada orang tua. Dikatakan di dalam hukum Taurat tertera perintah yang mengharuskan orang Israel untuk menjatuhkan sanksi berat, yaitu kematian bagi anak yang mengutuki orang tuanya. Apabila ada seorang anak yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia akan dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya dan ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Tertulis di kitab Imamat pasal 20 ayat yang ke-9. Hormat yang kedua yang dimaksud adalah bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Tuhan Yesus menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan orang tua. Tertulis di Matius pasal 15 ayat 3-6. Dan juga sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia meminta Yohanes untuk memelihara Maria ibunya. Tertulis di kitab Yohanes pasal 19 ayat 26-27. Semua ini memperlihatkan bahwa Tuhan menginginkan anaknya untuk bertanggung jawab, memelihara kelangsungan hidup orang tuanya masing-masing. Lalu hormat yang ketiga, hormat berarti menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan Tuhan untuk menjadi pendidik anaknya. Memahami aspirasi orang tua, melihat motivasi positif di belakang nasihat dan larangan mereka, memaklumi kelemahan mereka, serta mengakui keunggulan mereka. Singkatnya, menghargai usaha orang tua untuk mengantar anak ke gerbang kedewasaan, sampai orang tua melepas anaknya untuk dapat berjalan sendiri seutuhnya. Mari kita lihat soal berikut ini. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dahulu kita harus berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberi contoh perdamaian melalui percakapannya dengan seorang perempuan Samaria di Sumur Yakub. Tertulis di Yohanes pasal 4 ayat 9-18. Pertanyaannya, jelaskan perdamaian apa yang dilakukan oleh Yesus melalui kisah tersebut. Pada ayat tersebut kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan pendamai dengan orang Samaria, di mana sebelumnya kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sebenarnya apa yang diperlihatkan Tuhan Yesus dalam kisah di atas merupakan sebuah teladan yang harus dilakukan dalam kehidupan orang Kristen. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa sebagai orang Kristen kita harus menjadi pembawa damai bagi dunia. Pertanyaan berikutnya, perdamaian secara sederhana diartikan sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Bagaimanakah arti perdamaian di dalam keluarga? Jelaskan. Konsep damai sebenarnya memiliki dua pemahaman, negatif dan positif. Perdamaian yang negatif adalah menilai apakah sebuah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi yang damai atau tidak, dengan cara melihat ada atau tidaknya hal yang biasanya mengancam atau menghancurkan perdamaian itu sendiri, yaitu ketidakadilan dan konflik, atau dalam skala yang lebih luas adalah perang. Itu yang dikatakan perdamaian yang negatif. Lalu, yang dikatakan perdamaian yang positif adalah kita dapat menilainya lewat situasi atau keadaan, tidak sekedar hanya melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Remaja membutuhkan dan perlu belajar tentang keadilan dan perdamaian. Hal tersebut perlu menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Fenomena perdamaian seringkali berkaitan erat dengan keadilan. Keadilan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik antar individu dalam keluarga yang harmonis. Keluarga Kristen perlu meneladani sikap Tuhan Yesus dalam Sang Raja Adil yang telah memberikan dirinya bagi kita. Kaum muda perlu berperan dalam keluarganya secara aktif untuk mengupayakan adanya keadilan, sehingga tercipta suasana damai di dalam keluarga. Pada gilirannya,
Remaja Kristen perlu menjadi berkat bagi lingkungannya karena keadilan dan perdamaian yang dihadirkannya. Baik peserta didik, kita sampai kepada pertanyaan terakhir. Pertanyaannya sebagai berikut. Dalam perspektif Kristiani, peran keluarga di tengah gaya hidup modern sangatlah penting dan perlu dicermati. Keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan antar pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristiani juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Pertanyaannya, jelaskan pelajaran apa yang dapat kamu peroleh dari kisah percakapan Tuhan Yesus dan orang muda yang kaya menurut Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 berbicara mengenai orang muda yang kaya yang tentu saja memiliki gaya hidup modern pada zaman itu. Akan tetapi hidupnya bergelimang harta menjadikannya puas dengan kehidupannya itu. Ia mengalami kekosongan dan kebimbangan hidup yang membuatnya harus mencari jawaban kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberi jawaban atas pertanyaan hidupnya, orang muda itu menjadi sedih akibat dari sangat banyaknya harta benda yang ia miliki. Ia mengalami kebingungan atas pilihan hidup yang ia jalani. Namun di tengah kebimbangan tersebut, ia lebih memilih untuk hidup dengan harta-harta duniawinya, sehingga ia terjebak dalam pengaruh buruk dari gaya hidup yang ia pilih. Teks di atas adalah suatu contoh negatif dari sikap seorang yang tidak mampu menguasai kehidupannya dan tidak mampu menghindari dampak negatif dari gaya hidup modern yang ia miliki. Akibatnya, ia kehilangan sumber dari segala kehidupan sejati, yaitu Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Allah berfirman, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Amsal pasal 22 ayat 6. Demikianlah review kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. But now my race is almost done. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pembelajaran ini. Semoga pengetahuan yang kami peroleh dapat menjadi pedoman hidup dalam keseharian kami. Dalam keadaan apapun, diri dan keluarga kami, Engkau Tuhan selalu menjadi pengharapan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah surgawi yang beserta kami. Amin.